Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar semua? Sehat semuanya? Kalau ada temannya yang tidak sadar, tolong disadarkan karena kita akan menggunakan sedikit pikiran kita untuk ngobrolin sesuatu. Terakhir kita belajar apa? Di kelas 11. Sekarang mapel apa? Seni budaya. Terakhir mapel seni budaya ngomongin apa? Bukunya nggak ganti kan? Masih di kelas 11? Ganti bukunya. Oh, yang hilang berarti ganti bukunya. Kalau bisa punya itu dilanjutkan kalau masih ada space di bukunya. Jadi nggak mubazir dan kita go green ya. Bukunya kalau masih ada space lanjutin aja. Untuk pelajaran saya baik itu seni budaya maupun PKWU. Kalau di kelas 10, kelas 11 masih ada space bukunya, pakai aja sampai habis. Lu masih punya data dari kelas 10 sampai kelas 12. Keren banget itu. Rasanya Yanto punya portofolio. Nah, ke depan kita akan coba murojaah. Murojaah itu apa ya? Mengulang. Ada berapa aspek dalam belajar seni budaya? Yang biasa dipelajari di sekolah apa aja? Ada 4 aspek. Masih ingat? Seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Ada 4 aspek yang biasa dipelajari di sekolah. Ya, 4 aspek seni ya. Seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari. Ya. Biasanya satu guru itu mengampu satu aspek. Ya, kebetulan saya ampu pada kesempatan kali ini atau di sekolah ini saya mengampu seni rupa. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ngomongin tentang seni rupa ya, kita murojaah ya, ngulang sedikit ya. Sebelum nanti kedepannya kita akan ngomongin materi-materi atau bab-bab. Apa itu seni rupa? Pernah dengar seni rupa itu apa sih? Seni rupa adalah ya visual yang terlihat, makanya rupa. Ya, seni rupa itu ide atau konsep yang berasal dari ekspresi dari senimannya sampai menjadi karya, sampai bisa dinikmati ke halayak banyak, atau bisa dilihat, diraba, dipegang, dirasakan. Biasanya karena kita ngomongin rupa berarti kita ngomongin objek yang terlihat. Makanya esensi seni rupa itu bisa dilihat, bisa diraba, ya, ada bentuknya, ada teksturnya, bisa dirasakan. Itu esensinya seni rupa. Jadi bagaimana? Dari mulai ekspresi seniman menjadi karya sampai dinikmati oleh banyak orang atau penonton atau pengunjung dalam hal ini. Atau bisa diinterpretasikan. Oh, ternyata ini bentuknya manusia ya. Oh, ini bentuknya hewan ya. Oh, ini bentuknya tumbuhan ya. Oh, ini abstrak ya. Apa aja isi-isinya? Berbagai hal yang berhubungan dengan unsur-unsurnya. Ada yang bisa mengkomentari tentang seni rupa? Menurut saya nggak begitu, Pak. Menurut kamu seni rupa itu bagaimana? Silakan. Bisa memasuki pesan dari pembuatnya. Jadi ada pesan-pesan. Ya, kata siapa? SMS. Taunya SMS saya pesan ya. Bisa gak kirim pesan seni rupa lewat SMS? Bisa ya kalau kreatif ya. Coba ditulis di bukunya. Seni rupa adalah ngarang. Tanpa lihat Google ya. Nanti lihat Google-nya buat nyocokin aja. Silakan. Seni rupa adalah satu lagi pesan saya, bukunya jangan campur-campur ya. Bukunya campur-campur, mohon maaf saya nggak bisa input nilainya. Biar belajar disiplin sekalian. Kalau tadi menurut Pak I, itu menurut saya proses atau kerja otak yang menghasilkan ide dari ekspresi senimannya sampai menjadi sebuah produk, sampai dapat dinikmati penonton. Itu menurut saya. Kalau kamu udah bisa bikin pendapat sendiri, pendapat kamu viral, kamu bisa jadi tokoh. Menurut kan gitu kan? Biasanya kan gitu kan kalau tokoh, menurut tokoh fulan, tokoh Aristoteles, menurut dan seterusnya. Ibnu Sina, gitu. Karena pendapatnya itu dijaga sama penuntut ilmu yang lain.
sampai viral pendapatnya. Akhirnya jadi buah definisi tersendiri. Pendek nggak apa-apa, panjang boleh, tinggi boleh, lebar boleh. Tadi dia nanya pendek kan? Ya sebaris boleh, satu lembar buku boleh. Nama juga ngarang ya kan? Di era kekinian, seni rupa itu bisa dalam kerjasama. Contohnya apa? Kerjasama dalam bentuk dalam esensi seni. Contohnya kerjasama dalam bentuk dalam pengerjaan seni. Contohnya apa? Pernah lihat orang bekerja sama dalam membuat sebuah karya? Apa ya contohnya? Kolaborasi gambar. Siapa aja? Oh, masuk komunitas. Ya, bisa dalam bentuk komunitas. Kamu masuk komunitas seni rupa, ya. Mendiskusikan sebuah karya. Nanti dibagi-bagi jatahnya, job description-nya. Kamu kerjain bagian ini ya, saya kerjain bagian ini dan seterusnya. Ya. Atau juga bisa juga dalam sebuah pelatihan-pelatihan. Kamu bikin, misalkan kita ada yang minat dengan seni rupa, misalkan boleh bikin jam tambahan. Wah, sama Pak I di luar jam belajar. Pak pulang sekolah kita iseng yuk Pak bikin karya gitu. Boleh silakan. Kalau ada yang minat, ya. Ada yang concern di situ. Ada yang kayaknya saya mau kuliahnya ambil seni rupa deh. Jadi mulai dari sekarang kamu sering latihan, ya, supaya nanti pada saat kamu kuliah, ya, ngambil jurusan seni, maka kalian sudah punya banyak portofolio. Biasanya guru, dosen seneng sama siswa yang rajin atau produktif, ya, dalam berkarya. Kalau biasanya kan gitu kan, kalau berhubungan dengan minat dan bakat, gitu. Yang suka nyanyi biasanya nyanyi terus, ya kan. Lagi bengong nyanyi. Tapi bisa bikin lagu kan lumayan. Iya, nanti titiknya sampai situ. Titiknya nanti sampai karya, ya. Bukan hanya nikmatin doang, bukan hanya konsumtif, tapi nanti belajar jadi sampai titik produktif. Ya. Sampai bikin karya sendiri. Oh, jadi distributor. Jadi distributor. Kalau produknya banyak, bisa dipasarkan. Ya, bikin galeri. Ya, walaupun nanti bisa aja rumahnya jadi ruang pameran, ruang tamunya. Ketika orang datang, ini bagus nih karyanya nih. Boleh dikasih label tarif atau harga. Coba satu orang baca, dapat apa aja tadi? Pengertian seni rupa. Ayo Sanif. Ayo baca. Yang kencang. Seni rupa adalah seni yang dibuat untuk memberi pesan terhadap seni tersebut kepada pelihat. Seni rupa adalah, ulangi. Yang seni yang dibuat untuk memberi pesan. Seni yang dibuat untuk memberi pesan Kepada pelihat. kepada Penonton atau pelihat. pesan untuk disampaikan kepada penonton atau pelihat, pengunjung. Pelihat, ya, bahasanya lucu, pelihat. Ayo silakan dia. Seni rupa adalah Media yang dilihat oleh mata dan dirasakan oleh hati. Yang lain? Artika? Seni rupa adalah wah, mantap. Yang lain? Yuk. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni yang bisa menangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Pesan ini dapat konsep menyebar. Deh. Yang lain? Kok siapa? Darves silakan. Yes. Seni rupa adalah seni yang berbentuk dapat dinikmati oleh penonton atau pengunjung. Yes. Yang lain ada lagi mau nambahin? Lagi yang mau nambahin? Wah. Sebenarnya esensinya sama semuanya, ya. Esensinya adalah penglihatan dan rabaan. Esensinya sama semuanya. Penglihatan dan rabaan. Pada saat sudah menjadi sebuah produk atau karya, untuk sampai ke penikmat, maka dibutuhkan kerja kolektif atau kita sebut pameran.
Itu project tiap tahun tuh begitu, ya. Bikin pameran, ya. Jadi projectnya dikumpul, karya-karya dikumpulkan dengan kerja kolektif namanya, ya. Ngumpulin karya sampai ke penikmat, ya. Ada berapa cabang-cabang seni? Banyak, apa aja? Sebutkan. Seni rupa, seni musik, seni tari, seni menulis. Apa itu seni menulis namanya tuh? Apa? Seni sastra. Seniman bagian dari jenis seni. Seniman orangnya bukan jenis seni. Air seni termasuk jenis seni, ya. Kalau geser otaknya jangan jauh-jauh. Ntar lepas dari kepala. Ada. Tapi ada bukunya? Itu nggak ada nama. Oh, nggak ada namanya. Nih buku siapa nih? Nih namanya tulisannya bagus banget, nggak ada namanya. Ini informatika. Riset, macam-macam nih bukunya. Seni budaya. Udah biarin aja, biar dia nyari yang belum dapat. Oke, kita lanjutkan lagi. Sulap. Nah, ada pertanyaan nih dari Valen nih. Kalau sulap itu masuk ke seni apa? Seni sulap. Seni sulap. Sulap termasuk seni gak? Masuknya ke seni mana? Seni visual. Atau bisa juga seni kecepatan tangan juga bisa. Kan nggak kelihatan nih, ya kan? Diumpetin di mana, ya kan posisinya. Ya, karena banyak teknik di sana. Ya. Jadi sebelum berkarya nanti, halo teman-teman, sebelum berkarya, nanti sebelum kalian masuk ke proses membuat sebuah karya, maka kalian harus meneliti dulu, ya. Nah, makanya ada proses penelitian supaya bisa dipahami lebih mendalam karyanya. Jadi nggak asal bikin. Ya, ketika ada proses penelitian, dipahami dulu bentuknya, garisnya, warnanya, ya. Ini akan dapat menghasilkan karya yang maksimal. Ya, kalau diadakannya proses penelitian. Ada juga seni yang dilihat dari kuantitas atau besarnya media. Ya, ada juga seni-seni yang dilihat dari itu. Kuantitas, jumlah besar kecilnya media. Ada yang gambar di selembar kertas, ada yang di kanvas, ada yang di jalanan, ada yang di tembok, ada yang di dinding-dinding kendaraan, ada yang di hordeng. Apa? Contohnya apa yang membedakan kuantitas jumlah medianya? Iya, contoh karya seninya apa? Graffiti di mana medianya? Tembok. Ya. Di hordeng graffiti. Waduh, kacau. Arsitektur di mana medianya? Definisikan dulu. Arsitektur itu apa? Seni membuat bangunan. Nah, arsitek itu lebih ke desain. Tapi ketika membuat sebuah bangunannya, ini ada teknik tersendiri. Nah, namanya teknik sipil kalau nggak salah. Ya. Jadi dia ngitung jumlah bahan-bahannya tuh. Ya, kalau gitu kalau teknik sipil. Tapi kalau arsitek itu desainnya aja biasanya. Seni apa? Korigor. Seni korigor. Saya baru dengar nih. Emang ada kamu jangan ngobrol sendiri ya, maksudnya yang lain nggak paham nih, kamu jadi kamu memahami diri sendiri nih, kamu ketawa sendiri, kamu yang ngomong sendiri nih, jadi aneh nih. Ada emang seni korigor? Yang saya tahu korigor itu YouTuber kalau nggak salah. Iya bener ya? Bisa jadi. Oh, dia seniman. Bikin lagu. Iya, dia seniman berarti. Dia seniman. Ya, berarti dia punya karya ya, korigor ya. Selain YouTuber juga ya. Oh, gitu. Karyanya apa aja tuh, korigor? Musik berarti ya. Musik karyanya. Terus bikin liquid kayaknya tuh. Bikin liquid. Itu karya seni tuh, liquid. Liquid apa ya? Liquid
Seni rasa. Konsumsi. Dikonsumsi ya. Ya, jadi ada nasihat saya terhadap apa yang kamu lihat, apa yang kita dengar, saya pun tahu ya. Tapi kita harus punya batasan-batasan. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Karena kita ini udah dewasa semua ya. Ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang zolim, mana yang nggak zolim. Ya. Ya, mana yang menyakitkan, mana yang aman. Mana yang dosa, mana yang pahala ya. Karena kita dibatasi itu ya. Kalau enggak nanti bisa bablas nih. Ya, karena ada seni-seni yang tidak diperkenankan. Ya, ada seni-seni yang tidak diperkenankan dalam agama kita. Contohnya apa? Contohnya apa seni yang terlarang dalam agama kita? Tato, tuh. Seni tato. Apa itu pengertian tato? Gambar. Oh, kalau lagi ngegambar nih, oh kamu sedang bertato ya. Ngegambar di buku. Gambar di badan. Jadi kamu nulis-nulis nih pakai spidol, bikin tato gitu. Coba browsing pengertian tato. Tato adalah seni gambaran. Gambaran biasanya tuh dari kertas tuh, gambaran digunting-gunting. Yang menggunakan tubuh. Wah, seni menggambar pada tubuh dengan menggunakan tinta dan jarum. Ya, ini ada sisi kezoliman atau apa menyakiti diri. Nah, maka ini terlarang. Ya. Belum ditinjau dari sudut fikihnya ya. Air wudhu nggak masuk ya kan, dan seterusnya. Nah, tato gratis anjing. Itu bukan tato, itu namanya stiker atau gambar tempel. Kalau tato itu sudah pasti dirajah tubuhnya. Tubuhnya tuh dirajah, atau dirajah, ditusuk-tusuk. Karena yang menggunakan jarum. Jadi pada saat jarum ditusuk ke dalam tubuh, tinta sekalian dimasukin. Tato, kamu ini. Kita udah ngomong-ngomong mereka, apaan tuh Pak? Lanjut. Ditinjau dari bentuknya seni ada berapa? Kita lagi murojaah ya. Ya, dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi. Apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi? Arimbi, 2 dimensi, 3 dimensi apa Mbi? 2 dimensi hanya dilihat satu arah. Hanya bisa dinikmati satu arah. 3 dimensi? Dari berbagai arah. Berarti kenapa disebut 2, kenapa disebut 3? Dari mana nih kata 2 ini? 2 dimensi? Memiliki 2 ukuran. Apa aja? Panjang dan lebar. Ini yang disebut 2. Ya, 2 ukuran. 3 dimensi? Nah, panjang, lebar, tinggi. Nah, dia 3 kan? Tuh, diambil dari kata itu, 2 dan 3 itu. 4 dimensi apa? Wah. Atau kita sebut apa? 4 apa? 4D. Bukan 4G ya. 4 dimensi. 4 dimensi itu sampai kita merasakan getarannya. Iya, semua indera terasa tuh 4 dimensi. Biasanya kalau kamu nonton, bukan nonton, atau masuk wahana, sebuah wahana, ya. Misalkan kamu sedang di tampilan gambarnya lagi di laut. Di kursinya kita seolah-olah kita sedang naik perahu boot, ikut goyang. Terus ada air juga. Itu namanya 4 dimensi tuh. Padahal kita tidak sedang ada di laut. Ditinjau dari aspek fungsinya. Seni terbagi menjadi ditinjau dari aspek atau ditinjau dari sudut pandang fungsinya. 2, siapa tuh ngomong 2? Kalau berani angkat tangan dong. Jangan gerendengan. Ada berapa? 2. Apa aja? Jenis seni, ya. Sebutkan jenis seni dilihat atau ditinjau dari aspek atau sudut pandang fungsinya atau kegunaannya. Ada 2 tadi sebutkan apa? Murni dan terapan. Boleh ditulis kalau lupa. Sekelas nggak ada yang inget, tapi ada ingat alhamdulillah. Diselamatkan oleh 1 orang 2 orang. Apa tadi? Pak tadi apa?
Kamu ketinggalan zaman mulu dari tadi. Kita udah ngobrol panjang-panjang. Apa, Pak? Ya, seni terbagi menjadi dua menurut kegunaan atau fungsinya. Murni dan terapan. Apa itu seni murni? Coba browsing. Handphonenya jangan dipakai yang enggak. Dipakai buat belajar nggak apa-apa kalau megang handphone. Untuk pelajaran saya, khusus pelajaran saya, boleh pegang handphone tapi seputar yang berhubungan dengan kita obrolin. Boleh browsing. Ya, seni murni itu hanya untuk dinikmati aja keindahannya. Belum punya fungsi atau kegunaan pakai. Belum, nggak bisa diapa-apain. Cuman bisa dinikmatin aja. Keren ya, cakep ya tampilannya, udah gitu doang. Belum punya kegunaan atau belum punya nilai pakai. Atau seni murni. Contohnya patung, lukisan, kaligrafi. Apalagi yang belum punya nilai pakai. Apalagi seni apalagi? Banyak ya. Silakan boleh kamu sebutkan tuh. Masukin ke bukunya. Alhamdulillah habis. Satu lagi seni terapan sebaliknya, mempunyai nilai pakai. Contohnya It's time to begin. Kayak vas bunga, mangkok, gayung. Apa lagi? Cangkir kopi. Jadi semua seni yang nempel pada objek pakai, ya, punya fungsinya, anyaman, rajut, nanti menghasilkan apa? Ya, gitu ya. Jadi apapun jenis seninya, jadi seni murni yang nempel sama sebuah produk pakai. Gitu. Misalkan batik, pada saat membatiknya, kain batiknya belum berfungsi, belum jadi apa-apa. Ketika sudah dijahit jadi baju, jadi topi, jadi ini jadi disebut seni terapan. Kalau dia masih jadi batik itu proses pengerjaannya ya. Gitu. Batik itu ya, karena pakai canting, dititik, digaris, itu membatik namanya. Dia termasuk seni murni. Tapi ketika sudah jadi baju batik, celana batik, selendang batik, ini sudah masuk ke seni terapan, ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah. Insya Allah kita sambung. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.